Baik, nama saya Nathanael Tendean dengan NIM 230240078 dan pada saat ini saya akan menjelaskan tentang program kami kelompok 6 dengan judul program Ramalan Data Time Series menggunakan metode Double Exponential Smoothing. Dan langsung saja kita masuk dalam codingnya. Di sini terdapat dalam headnya terdapat ada meta, charset, UTF-8, meta name, title, link, ref, script src, double script src, sdl, just deliver, net, dan style. Dalam headnya yaitu fungsinya untuk menampilkan input data di red waktu, input untuk alpha, tombol untuk menghitung forecasting, menampilkan hasil forecast, menyiapkan area untuk grafik menggunakan chart, JS, memiliki desain UI modern menggunakan CSS, class mode. Dan itu terdapat dalam sini. Yang ini agar teks Indonesia aman. Lalu penjelasan bagian rootnya, yaitu bagian ini dalam bagian sini untuk menyimpan warna dan radius, shadow, dan efek-efek yang dipakai di seluruh halaman. Lalu selanjutnya dalam bagian sini data tender, yaitu kode ini memastikan tampilan bisa berubah jika pengguna mengaktifkan dark mode. Lalu selanjutnya dalam marginnya di sini ada margin 0, padding 0, box sizing border box, itu untuk agar layout tidak kacau di berbagai browser. Dan kita masuk dalam body style-nya, yaitu di sini. Bagian ini memberikan font inter, background gradient ungu biru, padding, animasi lembut, transition. Dan di bagian container mengatur agar layout tidak terlalu lebar dan max mencapai 90 px. Dan bagian header, bagian judul halaman. Di dalam sini terdapat teks line center, margin bottom 30 px, colornya atau warnanya itu putih, membuat judul besar, rata tengah, dan berwarna putih. Dan penjelasan elemen card, yaitu digunakan sebagai kotak berisi input dan grafik. Stylenya menggunakan glass mode, background blur, border tipis, dan shadow lembut, animasi hover. Contoh seperti ini, blur, terdapat blur 12 px di dalamnya, ada box shadow var di dalamnya. Dan langsung saja selanjutnya kita masuk dalam input grupnya, yang di sini yaitu bagian ini membuat input modern seperti di aplikasi mobile. Fiturnya yaitu label yang naik saat input difokuskan, border berubah warna saat fokus, efek floating label. Kodenya terdapat di sini, input fokus ini dan di sini. Lalu di sini juga. Dan selanjutnya dalam button ini atau tombol action adalah tombol untuk menghitung dash menggunakan animasi transisi dan efek hover dalam sini. Dan ini adalah coding-codingnya. Dan langsung saja kita masuk dalam sini tabelnya, yaitu chart,
.js library di bagian headnya. Nanti akan terdapat nanti akan terdapat library ini mempersiapkan grafik peramalan yang akan digambarkan oleh JavaScript. Namun grafiknya belum muncul sampai kamu menambahkan kode canvas ID forecast chart. Dan itu saja penjelasan dari saya. Maaf kalau ada salah atau apapun. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan tentang penjelasan. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Excel Rafael Fani Masingi dari kelas 5T3 dengan NIM 2302483. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program CSS dan JavaScript lanjutan. Di sini untuk bagian saya yaitu di BTN secondary. Nah, di sini backgroundnya transparan, colornya var, kemudian dalam kurung teks, bordernya 2px, solid var, dalam kurung border. Di sini mengatur mengatur tombol dengan style transparan, tambah border tipis, kemudian saat di hover berubah menjadi abu-abu tipis. Nah, kemudian di sini BTN sukses dan BTN sukses hover. Sini bisa terlihat background saya atur var, colornya white, kemudian background di sini yang hover hijau, transform, translate. Nah, di sini mengatur tombol untuk mendownload CSV, kemudian berwarna hijau, sukses, kemudian hover warna lebih gelap, tambah sedikit naik 2px. Nah, kemudian untuk BTN Group di sini yaitu mengatur posisi tombol agar sejajar dan rapi. Ini saya sudah atur tombol. Nah, di sini untuk outputnya saya sudah mengatur, yaitu di sini kotak hasil perhitungan, kemudian tampilan blur transparan atau glass morphemes, kemudian border garis putus-putus. Nah, lanjut. Di sini tabel Nah, di sini yang saya mengatur tabel, kemudian TH, TD, TH, TR, hover. Nah, di sini yaitu mengatur tabel hasil agar lebar penuh, kemudian agak rapi, ada warna saat mouse diarahkan, header berwarna biru lembut. Nah, kemudian char container. Nah, di sini yaitu tempat grafik chart JavaScript akan muncul. Nah, kemudian di sini loading display spinner. Nah, di sini mengatur animasi loading agar melingkar. Nah, kemudian tombol theme toggle. Toggle itu tombol bulat untuk ganti tema like atau dark. Kemudian di sini forecast tombol, kemudian table structure. Di sini mengatur tampilan agar tetap bagus di HP. Bagian thumbnail. Nah, di sini one click
Kita lihat foregroundnya, nah kemudian forecast. Di sini forecast itu displaynya in block, colornya white, padding 6px, 12px, border radius 50px, kemudian font weight 600, font size-nya 0,9 rem, margin top-nya 12px. Untuk tampilan agak terbagus. Di sini di sini tombol untuk mengganti light mode, dark mode. Kemudian di sini, nah di sini dash forecasting, brown SH1, kemudian paragrafnya double eksponensial smoothing sederhana dengan alpha. Itu menampilkan di sini menampilkan judul aplikasi forecasting. Kemudian di sini input data label. Itu tempat memasukkan angka, misalnya contoh 12, 10, 15 atau 20 dan sebagainya. Kemudian di sini input alpha. Nah, di sini tempat menentukan nilai A. Kemudian di sini ada tombol hitung, memproses perhitungan dash, hitung perhitungan dash, di sini hitung dash, kemudian reset, kemudian download CSV. Nah, selanjutnya untuk outputnya, di sini masukkan data dan klik hitung untuk melihat hasil. Di sini canvas ID sama dengan dash chart. Di sini tempat grafik ditampilkan. Saya juga memakai grafik. Nah, kemudian di sini masuk pada JavaScript. Di sini fungsinya bertugas untuk mengubah halaman dari light mode atau ke light mode ke dark mode. Bisa kita ubah ke light mode atau ke dark mode, kemudian mengubah teks pada tombol. Nah, kemudian clear function clear all. Nah, di sini fungsi ini mengosongkan input data dan alpha. Kemudian yang kedua di sini menghapus hasil. Kemudian yang ketiga di sini menghilangkan grafik. Kemudian yang keempat menghilangkan tombol download. Dan yang kelima menghapus grafik jika sudah ada. Jadi kesimpulan dari program ini yaitu kode ini membuat aplikasi untuk input data angka, input alpha, hitung double eksponensial smoothing, menampilkan hasil pada tambah table, tambah grafik, kemudian bisa ganti nama, kemudian bisa download hasil CSV, dan bisa di reset kapan saja. Semua tombol input, output, grafik, dan style dibuat agar responsif dan modern. Sekian video dari saya, terima kasih. Kan nama saya Dami dari 5T3 dan sekarang saya akan menjelaskan program kami di bagian file double XP yang menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Nah, di sini pertama-tama di bagian awal dari codingan yang kami buat ada dua variabel yang diinisialisasikan, yang mana fungsinya yang pertama untuk chart agar bisa menyimpan grafik yang ditampilkan nanti di website. Namun untuk datanya bisa otomatis terhapus ketika user meresetnya kembali. Dan selanjutnya ada disk data untuk menyimpan hasil dari perhitungan agar bisa jadi file CSV dan bisa di-download langsung oleh user dan disimpan di laptop atau komputernya. Dan kemudian di sini kita masuk pada fungsi utama, yang mana fungsi ini akan dipanggil ketika user mengklik tombol hitung pada tampilan website yang akan kita lihat nanti setelah ini. Dan kemudian ada fungsi untuk memunculkan loading
yang di sini kita menggunakan delay sekitar 300 milisecond. Dan kemudian ada langkah satu, yang mana program akan mengambil data atau inputan dari user. Yang pertama di sini ada untuk periode yang dimasukkan, angka untuk periode. Nah, contohnya di sini mungkin angka yang dimasukkan 50, 55, 60 atau 65. Dan selanjutnya user program akan mengambil inputan dari user untuk nilai alfanya. Dan di sini untuk masing-masing inputan akan disimpan di variabel, yang mana untuk inputan pertama di data str ini, dan kemudian untuk nilai alfa di alfa. Dan ini adalah uh, variabel dari masing-masing data yang akan disimpan nanti. Dan di sini ada fungsi untuk mengecek apakah inputan user atau pengguna kosong atau nilai alfanya salah. Yang mana jika kurang dari 0 atau lebih dari 1. Nah, maka jika inputan user tidak sesuai dengan logika yang ada, maka user akan mendapatkan peringatan atau pesan input tidak valid. Alpha harus 0 sampai 1. Dan kemudian program akan otomatis berhenti hingga user melakukan input kembali. Dan kemudian untuk datanya akan diubah dari string menjadi array untuk data-data yang diinput oleh user tadi. Kemudian di sini juga ada fungsi logika untuk memastikan apakah data per periode yang kita masukkan itu uh, lebih dari kurang dari 3. Jika kurang dari 3, maka kita akan mendapatkan kesan minimal 3 data untuk analisis trend. Dan kemudian program akan return atau kembali. Dan setelah itu kita masuk pada bagian langkah 2, inisialisasi mulai dari hari pertama. Nah, pada bagian ini ada sekitar 5 variabel yang diinisialisasikan, yang mana masing-masing dari mereka adalah untuk hasil dari perhitungan yang dilakukan oleh sistem. Yang mana di sini ada yang pertama variabel untuk smoothing 1 yang mana bernama S1, demikian juga untuk S2, dan ada juga untuk level A, dan untuk pada trend B ini variabelnya, dan ramalan terakhir. Masing-masing telah dideklarasikan, kemudian akan masuk pada langkah ketiga, mana proses browse atau double exponential, di mana di sini adalah bagian untuk penjumlahannya dan perhitungan untuk masing-masing hasilnya. Dan di sini untuk perhitungan dari smoothing 1 yang mana rata-rata halus level, dan kemudian ada juga perhitungan untuk smoothing 2 di sini untuk menangkap tren, dan kemudian yang terakhir di sini adalah untuk menghitung level A dan tren B untuk periode ini. Dan di sini untuk masing-masing dari ini adalah untuk tren yang pertama untuk variabel A ini untuk menyimpan hasil dari tren, dan kemudian untuk variabel B adalah untuk menyimpan hasil dari ramalannya. Kemudian dan yang terakhir ada ramalan untuk periode berikutnya. Nah, setelah itu kita masuk pada bagian langkah 4 untuk pembuatan tabel hasil, dan di sini adalah bagian codingannya untuk pembuatan table. Dan setelah itu kita masuk pada bagian angka 5 untuk ramalan periode berikutnya atau besok. Dan di sini juga telah diinisialisasikan beberapa 3 variabel untuk level terakhir dan untuk trend. Dan ini adalah final perhitungan atau hasil akhirnya setelah dikalkulasikan sebelumnya di sistem. Nah, ini adalah hasilnya. Dan kemudian ada untuk ramalan, ini hasil untuk ramalannya. Dan kemudian ada bagian tampilan hasil untuk menampilkan output dari perhitungan untuk tabelnya. Kemudian ada download untuk
agar user bisa mendownload file yang telah di convert ke CSV. Dan selanjutnya ada untuk chart agar bisa ditampilkan hasilnya. Kemudian untuk penyimpanan data, nah untuk ini adalah uh, variabel yang telah dideklarasikan sebelumnya pada bagian awal dari codingan kami. Dan setelah itu pembuatan grafik di bagian codingan ini adalah bagian untuk menampilkan grafik yang akan kita lihat setelah ini. Dan kemudian masuk pada bagian pembuatan chart, render chart untuk gambar grafik yang menggunakan chart JS. Dan situ fungsinya untuk pembuatan chart. Setelah itu ada fungsi untuk agar user bisa mendownload file yang telah dibuat oleh program, dan itu adalah dua fungsi terakhir. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke bagian penggunaan aplikasinya. Nah, di sini kita contohnya akan memasukkan nilai 50,555,60 dan 40, dan kita akan coba menghitungnya. Di sini kita akan menggunakan nilai 0,5. Nah, ini adalah hasil yang ditampilkan untuk data yang kita input. Ada 4 periode, kemudian nilai dari smoothing 1, smoothing 2, dan level A, train B, dan ramalan F. Dan ini untuk chartnya. Dan untuk fungsi yang kita sudah lihat sebelumnya adalah di sini ketika kita mau klik download, maka di sini akan otomatis timbul untuk file dari hasil semua ini yang telah kita download. Dan kita juga akan mencoba melakukan reset. Nah, di sini semuanya telah dikembalikan. Nah, seperti logika yang kita lihat tadi, untuk pencegahan dari kesalahan user, contohnya di sini kita masukkan hanya angka saja tanpa menggunakan koma, maka kita akan mendapatkan pesan minimal 3 data untuk analisis tren. Dan di sini jika kita memasukkan, katakan untuk datanya telah benar, namun kita memasukkan nilai alfanya 1, maka kita juga akan mendapatkan hasil pesan seperti yang ditampilkan di codingan tadi, input tidak valid, alfa harus 0 sampai 1. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.